بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقائد اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصته يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا ارحم الراحمين احييكم بتحيه الاسلام تحيه اهل الجنه تحيه اهل القران السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Oke, berarti alhamdulillah di sini aneh ketemu sama anak-anak muda yang lu anak muda semua kan, ketemu anak-anak muda yang mantap ya kan, yang sholat subuhnya ya walaupun masih solehah cuman nggak apa-apa lah, yang ya oke lah. Taruh sholat subuh di masjid pokoknya ya, aneh tungguin pokoknya. Jadi alhamdulillah nih aneh ketemu sama anak-anak muda yang mantap ya kan. Ini dari aneh ikut grup hijrah apa? Ente punya grup IG hijrah? Ya, ente yang bikin? Artinya kita bakal punya manatnya. Mana? Hijrah katanya. Hijrah. Gini bro, ada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kitab Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawi karya Syekh Mustafa Bugha. Itu di hadis yang pertama. Hadisnya gini, innamal a'malu binniyat. Orang hafal nyampe situ doang rata-rata ya. Padahal ada lanjutannya enggak? Ada apa lanjutannya? Terus? Kalimatnya salah. Awim ro'atin yankihuha. Terus fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa anak muda di sini hijrah? Sekarang kita bahas dulu hijrah itu apa? Tahu hijrah? Apa hijrah bro? Lu ada yang tahu kagak hijrah itu apa? Hijrah itu asal kata dari hajara yuhajiru. Orang yang hijrah dinamakan muhajir. Hijrah itu fiil. Tahu fiil nggak? Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Ana khasatan idza fi wahid yatakallamu wa yaqra'u kull asya' bil lughatil arabiyyah ana lan atakallam amamahu illa bil lughatil arabiyyah. Mafhum mushkilah? Yalla, amra. المعنى الهجرة يعني خاصة في اللغة العربية المعنى الهجرة يعني انتقال بين المكان إلى المكان الأخرى. فهمتوا؟ Ente jadi penerjemah gua aja sini. Gimana? Cakap nggak tuh? فهمت كلام فهمتها؟ تكلمت باللغة العربية. صغير يعني kecil. صغير كبير قليل كثير قليل ولا صغير. قليل ما في مشكلة. Jadi hijrah tuh lu pindah, tahu nggak lu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nih, ini lu tadi rumahnya di mana nih? Oh, Ulil Albab tadi ya. Ente tinggal di masjid. Dari Ulil Albab ya kan, ente naik apa ke sini, bro? Naik motor. Nah, lu naik motor dari SMA 4 nyampe sini itu namanya hijrah. Itu namanya hijrah. Cuman intinya adalah hijrah makani. Tahu hijrah makani? Hijrah tempat. Hijrah masih hijrahnya cuman tempat doang. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da hijrati. Tidak ada hijrah setelah hijrahku. Maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah, enggak ada lagi. Nah, cuman yang kita mesti prospek, ini hijrah yang konteksnya istilahi. Yang maksudnya konteksnya istilah, bukan yang bahasa. Al-hijratul haqiqatul hijrah yani anta tantaqil minal makanil fasad ilal makanil khair. Ente pindah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Itu penting. Lu udah pindah belum nih? Udah pindah belum? Nah, lu udah pindah belum dari tempat yang buruk ke tempat yang baik? Udah pindah belum? Kira-kira udah pindah belum? Udah.
Wah mantap. Apa perpindahan dari tempat yang buruk ke tempat yang baik? Contohnya, yang dari diri ente sendiri. Misalnya ane dulu jarang sholat, alhamdulillah sekarang ane sholat gitu. Coba apa? Kira-kira? Sorry ya. Terus? Apa yang dulu misalnya ente pernah lakuin tapi sekarang sudah ente tinggalkan semuanya itu. Nah, ini bukan riya mas bro. Ini untuk apa namanya ngasih semangat ke teman-teman yang lain. Apa ya kira-kira? Tadi namanya siapa ya? Gue lupa. Fadil ya? Fadil namanya lo? Oh Fatian ya, Fatian. Oke, Fatian. Apa? Jarang sholat, sekarang udah sholat mulu nih. Oh mantap juga antum kan. Nah, tengoklah ini. Antum coba apa? Apa yang sudah ente pindahin? Sekarang mulai rajin sholat ya, masya Allah. Tadi sholat subuh di masjid. Oke, tapi sholat ya. Jam berapa? 7:30, 7:30? 5:30 juga. Oh barengan, jamaah sama dia. Oh ente jamaahan berdua ini. Mantap juga antum berdua ya. Cakep deh, nggak apa-apa, bagus. Nah, ane punya satu grup WA tahajud calling. Cuman kagak pernah ada yang calling, ya kan? Belum muncul lagi tahajud callingnya. Itu hijrah bro ya. Jadi tadi ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan itu, muttafaqun alaih. Innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya ente. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan apa yang ente lakukan itu tergantung sama ente yang niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, demi Allah yang jamin pasti. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, ente pun akan mendapatkan apa yang ente niatkan untuk hijrah itu. Ente niat buat Allah dan Rasulnya, pasti ente dapat Allah dan Rasulnya di sana. Faman kanat hijratuhu lid dunya, tapi kalau ente mau hijrah cuman ingin mendapatkan dunia, cuman pengen dapat dunia, faman kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau kalau misalnya ente hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain karena cuman pengen dapetin gebetan, tahu lu gebetan? Nah, cuman pengen dapetin gebetan, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, ente pun bakal dapat apa yang ente niatkan itu, cuman ente nggak dapat Allah dan Rasulnya. Paham sampai sini? Dulu hadis ini asbabul wurudnya, tahu asbabul wurud nggak? Ada asbabun nuzul, tahu asbabun nuzul? Sebab-sebab diturunkannya satu hadis. Kalau untuk Al-Quran namanya asbabun nuzul, kalau untuk hadis namanya asbabul wurud. Asbabul wurud, sebab-sebab kenapa Rasul mengucapkan ini. Makanya hadis ini terkenal oleh karangan ahli hadis, namanya hadis Ummu Qais. Hadis Ummu Qais. Kenapa? Karena ada salah seorang sahabat Rasul muhajir, dia pengen hijrah dari Mekah ke Madinah, cuman gara-gara pengen nikahin Ummu Qais. Wede. Cuman gara-gara pengen dapetin Ummu Qais. Akhirnya turunlah hadis ini. Rasul mengucapkan hadis ini. Kalau ente pergi dari Mekah ke Madinah cuman gara-gara pengen nikahin Ummu Qais, insya Allah, demi Allah ente juga bakal nikahin dia. Cuman sebatas itu saja, ente nggak dapat Allah dan Rasulnya. Rugi nggak? Rugi mas bro. Jadi kalau lu mau hijrah total, ibarat kayak lu dari Depok pengen pergi ke Jakarta, dari Bogor pengen pergi ke Jakarta, Depok lewat nggak? Lewat. Tapi kalau niat lu dari Bogor cuman pengen sampai Depok, Jakarta lewat kagak? Lewat nggak? Kagak mas bro. Jadi jangan nanggung-nanggung kalau lu mau hijrah. Yang pertama, lu benerin dulu niat hijrah lu mau kemana. Nah, ketika lu udah bener niat hijrahnya, ya Allah saya pengen hijrah niat karenamu ya Allah. Udah bener niat hijrah lu, perbagus dulu hubungan ente sama Allah. Perbagus dulu hubungan ente sama Allah. Konteksnya di sini ente harus punya adab sama Allah. Ada salah satu ulama besar namanya Imam Malik. Tahu lu Imam Malik? Imam Malik, ulama-ulama zaman dulu itu mayoritas semuanya tuh orang-orang yang penuh dengan adab. Makanya umur mereka berkah, ilmu mereka berkah. Contoh, ada namanya Imam Malik. Imam Malik itu pengarang kitab Al-Muwatta. Tebelnya segini. Wah, tengoklah ini kan tebal kali kan, lebih tebal dari Quran.
Tapi ulama berbeda pandangan tentang kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini isinya hadis, cuman membahas fikih. Karena pengarangnya namanya Imam Malik. Ini Imam Malik pengarang kitab Al-Muwatta. Beliau kalau mau baca kitab Al-Muwatta, beliau selalu mandi dulu. Bayangin, mau baca kitab doang pakai mandi, pakai jubah yang bagus, pakai imamah. Tau imamah nggak? Yang di unyel-unyel sini loh, tahu nggak lo? Sorban gitu kan, pakai wangi-wangian, duduk, muridnya di bawah, dia baca, dia baca, dan nggak bakalan mau dia putus. Pernah pada suatu ketika Imam Malik lagi baca kitab, mukanya merah. Murid-muridnya ngeliat, apa itu mukanya merah? Tapi nggak mau diputus. Biasa aja dibaca terus. Selesai baca, ditutup kitab Al-Muwatta'nya itu, dia minta muridnya tolong dilihatin punggung saya ada apaan. Pas dilihat apa? Ternyata punggungnya Imam Malik itu disengat kalajengking. Dia nggak mau berubah. Kenapa? Dia nggak mau minta tolong, nggak mau apa? Karena posisi pada saat itu beliau sedang membacakan hadis Nabi. Karena kalau sedang membacakan hadis Nabi, dia nggak mau motong, seolah-olah dia nggak sopan sama Rasul. Sampai kayak begitu. Dan bahkan Imam Malik kalau mau masuk ke kota Madinah, itu selalu turun dari kudanya dan melepas alas kakinya. Dilepas alas kakinya, masuk pintu kota Madinah, dia turun dari kudanya, dilepas alas kakinya, dia jalan. Kenapa? Dia takut kakinya dia nggak sopan dengan langkah-langkah para sahabat yang dulu pernah menginjakan kaki di kota Madinah. Sampai kayak begitu adabnya. Mantap kan adabnya kan? Itu namanya Imam Malik. Itu hebatnya Imam Malik. Bahkan pernah Imam Syafi'i kan belajar sama Imam Malik. Lagi baca kitab, tiba-tiba ngelihat di belakang itu Imam Syafi'i lagi begini-begini. Kayak mainan ludah, tau gak lo? Begitu-gitu. Padahal kesel Imam Malik, ini orang ngapain? Itu kan lagi baca hadis, dia malah ludah kan? Tapi nggak di stop sama Imam Malik, biarin aja dulu. Selesai baca baru dipanggil. Syafi'i sini, ya. Ngapain lu mainan ludah? Kata Imam Syafi'i apa? Aneh nggak mainan ludah. Lah itu begini-gini ngapain? Begini Ustaz, aneh nggak punya buku, aneh juga nggak punya pulpen. Makanya aneh pakai ini buat nulis hadis. Jadi Imam Syafi'i begini-gini itu nulis hadis. Nggak percaya? Langsung dibacain hadis yang dari pertama kali dipelajari sama Imam Malik sampai detik itu semuanya udah di otak dia. Itu hebatnya Imam Syafi'i, dan dia beradab orangnya. Imam Syafi'i punya adab. Itu hebatnya ulama-ulama kita zaman dulu. Karena kalau ente punya adab, inilah ente bakal ketemu dengan Allah. Dengan ibadah ente, insya Allah ente semua bakal bisa masuk surga. Cuman hanya dengan adab, dan hanya dengan adab ente bisa ketemu dengan Allah. Ya mungkin ente bisa masuk surga, cuman belum tentu ente bisa ketemu dengan Allah. Karena surga Firdaus itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang punya akhlak. Bahkan saking ketatnya agama Islam, dahulukan dulu akhlak atau adab baru syariat. Bayangin hebatnya itu. Jadi dalam ulama-ulama kita mengajarkan sebelum ente mempraktekkan syariat Islam, dahulukan dulu adab. Jadi jangan sampai ente mempraktekkan syariat Islam tanpa adab. Karena banyak orang zaman sekarang itu benci dengan sunnah Rasul karena nggak punya adab. Ngerti maksudnya? Contoh. Kaki udah nggak isbal, tau isbal? Kaki udah naik nih, ya nggak? Ya nggak? Oke, kaki lu naik, tapi lidah lu isbal. Lidah lu yang isbal, ngerti maksud gue? Ngomongin orang kemana-mana, dia mah kafir dia tuh celananya, error nih kayak gini. Atau ente jenggot nih bagus, jenggot bagus, cuman jenggot ente panjangin, cuman ini jenggot ada rendang, ya nggak? Ini nasi 2 tahun yang lalu nemplok sini. Wah, ini kan ada entah sarang burung walet di sini nih. Wah, ya kan? Wah, tuh orang itu kok jijik banget. Sunnah bro, sunnah. Gua tahu sunnah, cuma janganlah begitu-gitu. Jijik orang. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jangan sampai orang benci dengan sunnah gara-gara ente mempraktekkan sunnah. Karena ente mempraktekkan sunnah tidak dibungkus dengan adab. Paham sampai sini? Atau misalnya siwak, ya kan? Assalamualaikum, sehat lo? Lu sehat? Kabarnya masalah. Lu ngapain sih gitu-gitu? Sunnah bro, sunnah. Sini deketin. Gini. Jijik kali kalau ini kan. Ngerti maksudnya? Paham sampai sini? Jadi apapun syariatnya, ente harus dahulukan sunnah. Dahulukan sunnah, kemudian sunnah itu kau bungkus dengan adab atau akhlak. Itu penting bro.
Jangan sampai orang benci dengan Islam karena ente salah mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW. Paham sampai sini? Jadi ente harus bungkus dengan akhlak. Ada yang nanya, Ustaz, ya sah nggak orang wudu? Cuman wudunya itu dia kondisinya masih misalnya habis mandi, dia belum pakai baju segala macam, wudunya sah atau enggak? Wudunya sah apa enggak? Dia wudu dalam kondisi telanjang. Sah apa enggak wudunya? Sah apa enggak? Dari segi syariat sah, tapi ente nggak punya adab. Paham maksudnya? Ente nggak punya akhlak di situ. Jadi kalau ente ingin mempraktekkan syariat Islam, yang harus ente dahulukan adalah adab atau akhlak. Kenapa? Karena syariat itu sendiri justru Allah turunkan untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Rasul yang bilang innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Karena demi Allah aku diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi syariat Islam yang Allah turunkan ke muka bumi ini sejatinya hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kalau ente menerapkan syariat Islam tanpa akhlak, error lah itu namanya kan, keluar dari konteks syariat Islam itu sendiri. Paham sampai sini? Jadi yang ente dahulukan itu akhlak. Akhlak paling penting, bro. Karena kalau misalnya ente belum selesai dengan akhlak ente nggak mungkin bisa diterima. Ente ngaku paling mengamalkan sunnah, ente ngaku paling soleh segala macam, cuman ente sendiri tidak punya akhlak. Ini fasad. Justru ente sendiri nanti yang menjerumuskan Islam itu sendiri. Jadi harus ente punya akhlak dulu. Yang dibenahi pertama kali itu adalah akhlak. Adab dulu. Adab kau benarin dulu. Dan adab nggak mungkin ente punya adab yang bagus kalau misalnya hati ente masih kotor. Kenapa? Ente lihat surat Al-Jumu'ah. Ada yang hafal surat Al-Jumu'ah? Ustaz, surat Al-Jumu'ah hafal? Ayat kedua coba bacain. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Oke. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Huwallazi, dan dialah Allah, wallazi ba'atsa, yang telah mengutus. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula, seorang rasul yang ummi. Tahu ummi? Enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Ummiyina rasulan minhum, kepada mereka. Hum itu maksudnya orang-orang Arab. Yatslu alaihim, dan Muhammad ini yang ummi, rasul ummi ini yatslu alaihim, menyampaikan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Allah. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Rasul mengucapkan ayat-ayat Allah, Al-Quran itu untuk apa? Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, untuk mensucikan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan untuk mengajarkan mereka syariat-syariat Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru hikmah. Jadi urutannya, kalau lu semua pada mau belajar, urutannya yang pertama yuzakkihim dulu. Lu suci dulu hati lu nih. Hati lu suciin dulu. Setelah yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, baru lu belajar. Ketika hati ente bersih dan di dalam hati ente itu terpancarkan ilmu-ilmu Allah, baru ente akan mendapatkan hikmah. Hikmah itu adalah hasil dari ilmu yang di dalamnya ilmu itu dibungkus dengan hati yang bersih. Baru ente bakal dapat hikmah di situ. Paham sampai sini? Penting itu, bro. Contoh, lu tahu Imam Syafi'i, bro. Lu tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu orang yang punya hafalan lu tahu Google nggak? Tahu Google nggak? Syekh Google kalah sama Imam Syafi'i. Di dunia ini yang baru bisa mengalahkan Syekh Google cuma Imam Syafi'i. Ini belum ada orang yang bisa searching kayak Imam Syafi'i. Google kalah, bro. Google butuh berapa ini baru bisa. Imam Syafi'i enggak. Itu Imam Syafi'i, masya Allah. Imam Syafi'i datang ke Imam Malik. Assalamualaikum, tok tok tok, Imam Malik, ya. Oke, dibuka pintunya, ya enggak? Pas sudah dibuka, ketemu sama siapa? Bukan. Sama pembantunya Imam Malik. Ya, siapa lu? Gua Syafi'i. Ya, mau ngapain lu datang ke sini? Gua mau belajar. Nah, ini ibarat Imam Syafi'i versi Betawi. Nah, ya kan? Gua pengen belajar kitab Al-Muwatta sama Malik. Ya, tunggu bentar ya. Ya.
panggil. Imam Malik, ya ada Syafi'i di luar. Mau ngapain dia? Mau belajar kitab Al-Muwatta sama ente. Apa kata Imam Malik? Pulang dulu. Disuruh pulang. Pulang dulu sono. Ngapain? Baca dulu kitab Al-Muwatta di rumah, baru besok lu balik lagi ke sini biar nyambung ngajinya. Iyalah, ya kan? Abis kayak gitu akhirnya ya udah. Syafi'i, ya pulang dulu sono. Ngapain gue pulang? Capek-capek gue datang jauh-jauh dari sini, gue disuruh pulang. Kata Imam Malik, ente belajar dulu kitab Al-Muwatta, baca dulu, baru besok datang lagi biar nyambung ngajinya. Apa kata Imam Syafi'i? Al-Muwatta udah di sini nih. Udah hafal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta. Jadi Imam Malik terkagum-kagum dengan Syafi'i sebelum Syafi'i belajar sama Imam Malik. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i kalau baca buku, ada belah kanan, ada belah kiri. Kalau lagi baca yang belah kanan, yang belah kiri ditutup. Kalau lagi baca yang sebelah kiri, yang kanan ditutup. Kenapa? Karena sekali tulisan itu terlintas di matanya Imam Syafi'i langsung masuk ke otak dia. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Mantap kan dia kan? Sekali lihat gini seret masuk dia kan? Wah, hafal langsung. Nah, kenapa ditutup yang sebelah kiri? Takutnya kalau dia lagi baca tulisannya baris pertama halaman kanan, matanya melipir dikit ya enggak? Melipir ke sini. Jadi error kan hafalannya. Kok jadi kalimatnya aneh begini sih? Oh, ternyata yang kiri kelihatan. Makanya jadi hancur kalimatnya. Makanya ditutup yang sebelah kiri. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i kalau pergi ke pasar ya enggak, tutup kupingnya pakai kapas. Sumpel pakai kapas. Kenapa? Karena semua lagu yang terdengar di pasar itu kalau lagi lewat itu semuanya ke-save di otak Imam Syafi'i. Bayangin kalau Imam Syafi'i itu ada di sini, dia pergi ke Depen aja kan, dia pergi ke pasar Depen atau ke pasar Cisalak ya kan, sekali lewat satu album hafal ya kan, balik lagi 2 album dia kan, bolak-balik mondar-mandir situ, wah berapa album dia hafal kan, kacau juga kan. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Cuman subhanallah pada suatu hari hilang hafalannya Imam Syafi'i. Hilang hafalannya, hafalan gue hilang gimana nih? Kalau kita kan panik kan kalau hafalan lagu The Massive kita hilang ya kan, nanti kan panik tuh ya enggak. Aduh lagi naik motor, aduh gimana? Wah melipir dulu bentar, lagu The Massive di googling dulu kan. Imam Syafi'i enggak, hafalan Qurannya. Imam Syafi'i sudah hafal Quran umur 7 tahun. Segini udah hafal Quran. Kalau lu ente ulil albab aneh ingat masjidnya. Fatian. Ente rencana hafal Quran umur berapa? 12 tahun. Mundur lagi umur ente. Umur berapa ente rencana mau hafal Quran? 12 tahun. Gimana caranya? Ente berarti harus belajar sama SpongeBob. Lu tau SpongeBob gak? SpongeBob itu ada episode di mana SpongeBob dengan Patrick itu memainkan mesin waktu. Tahu nggak ente? Tahu? Suka nonton juga ya? Sama Mane juga suka nonton SpongeBob. Nemenin adek-aneh. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Hafalannya pada suatu hari lupa. Hilang hafalan dia. Astagfirullahaladzim, mana hafalan gua? Datanglah Imam Syafi'i ke gurunya. Kata Imam Syafi'i, "Ataitu ila waqi'in wa sa'altu an su'il hifdhi wa yusini an tarkil ma'asi. Al-'ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi." Paham? Apa? Tahu? Imam Syafi'i datang ke Imam Waqi'. Imam Waqi', ya, ini hafalannya hilang nih, bagaimana nih? Imam Waqi' cuman bilang apa? Tinggalin maksiat. Al-ilmu nurun, ilmu Allah itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah mustahil masuk ke hati orang yang bermaksiat. Langsung Imam Syafi'i banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Langsung diingat lagi. Allah ingetin lagi maksiat Imam Syafi'i. Jadi kemarin itu Imam Syafi'i lewatin pasar, ya enggak? Pas di pasar itu depan ada cewek, ya enggak? Ada siapa? Ada perempuan, ya enggak? Nah, perempuannya itu tiba-tiba dari arah depan itu ada angin rada kencengan dikit. Nah, ulama berbeda pendapat ini. Cuman jumhur ulama mengatakan Imam Syafi'i hanya melihat mata kaki perempuan itu hafalannya hilang. Mantap nggak tuh? Jangan sampai ente ngelihat mata kaki perempuan. Ingat mata kaki perempuan surat Anas ente lupa nanti. Hati-hati ente. Gitu ya, Ustaz Ikhwan. Ntar Al-Fatihah ente lupa. Aneh punya murid aneh.
Kalau tasmi sama Ane bisa hilang hafalan Al-Fatihah. Ane punya murid itu alhamdulillah dia 4 bulan selesai lah Al-Fatihah sama Ane. Tiap hari setoran, sehari 2 kali setoran, Al-Fatihah selesai. Ane biasa memulai surat Al-Fatihah itu dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dari mulai ta'awudz. Nah, waktu dia Al-Fatihah selesai 4 bulan, masuklah ke surat An-Nas. Kebolak-balik. Nah, baca mulai dari An-Nas. Oke, sekarang An-Nas. Dibaca dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk surat An-Nas. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu balik lagi ta'awudz lagi. Bolak-balik tuh kok begini kesettingan kepalanya. Kepalanya ta'awudz mulu isinya. Begitu dah jadinya. Nah, jadi yang penting bro, tinggalin maksiat itu penting. Jadi pertama nih, hubungan baik kalau ente mau hijrah, pertama benerin dulu niat ente. Kedua, perbagus dulu hubungan ente dengan Allah. Dengan cara apa? Sholat dulu bro, benerin. Sholat dulu lu benerin. Tapi ane bilang, Ustaz, cuman ane masih suka judi nih, sholat aja dulu yang benar. Tapi ane masih pacaran, sholat dulu aja yang benar. Tapi ane masih mabuk, Ustaz, sholat aja dulu yang benar. Ane belum bisa pakai hijab yang benar. Ya udah, sholat aja dulu yang benar. Kenapa? Dengan sholat itu nanti ente dirubah sama Allah. Dengan sholat itu nanti Allah rubah sifat-sifat ente. Buktinya apa? Lu tahu UJ? Ustaz Jeffrey siapa yang meninggal tuh? Beliau itu kan begajulan, tahu begajulan? Tahu begajulan? Error bocah itu kan. Dulunya error. Mainnya diskotik, mulu segala macam. Cuman wasiat bapaknya dipraktekin sama dia. Bapaknya cuman minta jangan tinggalin sholat. Sholat walaupun dia main ke diskotik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar. Dia masih lama nggak DJ-nya? Bentar ya, gue mau sholat dulu. Dia sholat dulu. Itu subhanallah, walaupun dia belangsak, tapi dia nggak pernah ninggalin sholat. Dan alhamdulillah dengan sholat itu Allah rubah sifat dia. Allah rubah. Karena jelas Allah mengatakan innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholatlah ente, sungguhnya dengan sholat itu dapat merubah fahsya dan munkar. Menurut Imam Baihaqi, fahsya itu menzalimi diri sendiri, munkar itu menzalimi orang lain. Dirubah nanti dengan sholat. Makanya sebelangsak-belangsaknya ente, walaupun ente belum bisa ninggalin maksiat, nggak apa-apa, sholat aja dulu benerin. Kalau sholat lu dibenerin, demi Allah, Allah sendiri yang bakal merubah sifat ente. Allah nanti yang bakal merubah dengan caranya. Nah, dengan caranya Allah. Benerin aja sholatnya. Nanti dengan sendirinya bakal berubah. Coba aja kalau nggak percaya. Ini ilmu praktek bro, bukan ilmu teori. Lu praktekin aja kalau nggak percaya. Lu praktekin. Sebelangsak-belangsaknya orang, alhamdulillah kalau dia masih sholat, biidznillah hubungan dia dengan Allah masih punya, masih ada lah koneksi dia dengan Allah. Kalau lu sudah nggak punya koneksi sama Allah, hancur hidup lu. Nanti lu masuk ke dalam istidraj namanya. Tahu istidraj? Tahu istidraj? Ada orang nanya, Ustaz, ya. Aneh nggak pernah sholat, mantap juga ente. Aneh nggak pernah sholat, cuman alhamdulillah hidup aneh terjamin. Aneh nggak pernah sakit, ya kan, harta aneh banyak, apa segala macam banyak. Berarti Allah tetap sayang kan sama aneh? Belum tentu. Sekarang gua tanya sama lu kalau parkir mobil, lu kasih 2.000 ke tukang parkir. Apa karena lu ngasih 2.000, lu sayang sama tukang parkir? Sayang sama tukang parkir? Ente ngasih 2.000 ke tukang parkir gara-gara atas landasan sayang sama tukang parkir? Atas landasan sayang? Ente sayang sama tukang parkir? Ke depan misalnya lu kasih ada tukang parkir nih Pak, I love you gitu. Atas landasan sayang sama tukang parkir? Enggak. Jadi lu jangan GR Allah ngasih kekayaan sama lu gara-gara landasan Allah sayang sama lu. Belum tentu bro. Ente harus hati-hati, harus introspeksi. Kalau misalnya ente nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah apa segala macam, tapi ente dikasih nikmat yang banyak sama Allah, itu bukan nikmat sebenarnya, itu laknat dari Allah. Kenapa? Allah sengaja. Ada di dalam surat Al-Quran di surat apa namanya? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan mengombang-ambingkan ente dari jalan yang ente nggak pernah ketahui. Diombang-ambingin ente sama Allah. Sengaja Allah kasih kekayaan terus. Biar apa? Biar ente makin lupa sama Allah. Terus aja nggak apa-apa. Allah kasih aja terus, nggak apa-apa. Allah nggak butuh kok sama harta. Allah nggak butuh sama harta. Apalagi sama dunia, nggak butuh Allah. Dunia ini kecil mas bro. Dunia ini kecil dibandingin sama surganya Allah. Dibandingin sama surganya Allah. Apa buktinya? Ente tahu jannah. Ente kalau belajar bahasa Arab, kalau dalam satu kalimat ada tulisan jim sama nun dalam satu kalimat, itu berarti sifat
kalimat ini sifatnya ghaib. Tahu ghaib? Tahu ghaib? Tidak terlihat. Enggak nampak. Contoh apa? Jin. Tahu jin? Tahu jin? Nampak, ada yang bisa ngelihat jin? Kalau mau ngelihat jin, tengoklah samping kanan itu tuh. Tengok ada jin nggak? Tengoklah kanan kiri ente. Jin bukan itu. Mungkin itu jin. Terus ada lagi namanya jannah. Tahu jannah? Jannah artinya apa? Surga. Dan sifatnya pun gaib. Sifatnya gaib. Kenapa? Wala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Gak pernah ada orang yang bisa membayangkan hebatnya surga. Apa buktinya? Ente tahu ada ayat Al-Quran mengatakan al-jannatul arduhas samawati wal ard. Surganya Allah itu sebesar langit dan bumi. Ente harus tahu, surga yang sebesar langit dan bumi itu hanya untuk satu orang. Jadi kalau ente masuk surga, berarti ente punya surga yang seluas langit dan bumi. Jadi surga itu bukan seluas langit dan bumi buat rame-rame, enggak. Itu cuma buat satu orang. Lu bayangin kalau lu punya Depok aja, luas bener kan? Punya Depok aja luas. Ini lu kalau punya surga sebesar langit dan bumi, mas bro. Dan bahkan ente buka kitab Bidayah wan Nihayah punya Imam Ibnu Katsir. Di situ disebutkan surga yang paling rendah, paham? Surga yang paling rendah itu, kenikmatan surga yang paling rendah itu sama dengan 70 kali lipatnya kerajaan Nabi Sulaiman. Itu yang paling rendah. Lu bisa bayangin? Tingkatan surga paling rendah itu tingkatannya kayak begitu. 70 kali lipatnya kerajaan Nabi Sulaiman. Bayanginlah itu. Bisa ente bayangin? Kagak bisa, gua aja kagak bisa. Yang sebesar langit dan bumi itu. Wah, mantap kan? 70 kali lipatnya kerajaan Nabi Sulaiman. Itu surga paling rendah. Apalagi yang paling atas. Wah, ini nggak bisa bayangin. Ini nggak bisa bayangin. Kayak apa itu? Makanya ini dunia ini kecil buat Allah, nggak ada apa-apanya. Lu mau ambil aja sono. Ambil aja sono, ambil. Gua nggak butuh, ambil aja sono. Tapi lihat nanti ada hitung-hitungannya. Hati-hati ente. Paham sampai sini? Jadi pertama ente perbagus dulu hubungan dengan Allah. Baru hubungan dengan manusia. Ada hablum minan nas. Perbaikin adab ente dengan Allah. Kemudian perbaiki adab ente dengan manusia. Karena manusia nggak bakal ngeliat titel ente. Manusia itu nggak bakal ngeliat apa-apa ente. Yang penting adab ente, akhlak ente. Itu penting. Ada salah satu hadis dikatakan begini. Ada manusia nanti datang ke depan Allah. Rasul nanya kepada sahabat, wahai sahabat, ya. Kata Rasul itu begini. Nanya kepada sahabat, siapa orang yang paling rugi di dunia ini? Siapa yang orang paling rugi? Kalau ente ditanya begitu sama Rasul, siapa orang paling rugi? Siapa bro? Orang paling rugi siapa? Ada yang tahu nggak? Orang paling rugi siapa? Dulu nih sahabat ditanya siapa orang paling rugi, para sahabat bilangnya apa? Ini Rasul, orang dagang kagak balik modal, rugi tuh orang. Iya juga ya, rugi lah itu kan. Bener lah, ya kan? Bener gak? Ini kan ente kan dagang kalender tuh, ya kan? Dia kan dagang kalender tuh. Kalau mau beli kalender Ramadan sama dia nih, Wan ngetek langsung tuh, ya buat Ramadan tahun depan. Dikasih sama dia. Nih dia bisnis kalender. Ingat kalender, ingat orang ini. Tengoklah orang ini. Ini bisnis kalender. Masya Allah. Kok jadi bisnis kalender sih, gue inget. sorry. Terus kata Rasul, betul. Cuman ada orang yang lebih rugi dari itu. Apa? Orang yang datang menuju Allah dengan membawa dengan membawa pahala sebesar langit dan bumi. Wah, semua itu pahala umroh 40.000 kali, pahala haji 12.000 kali, apalah banyak itu. Pahala dikumpulin sama dia. Dan sejengkal lagi dia pengen masuk surga. Sejengkal lagi nih, pengen masuk surga. Ada yang komplain. Ya Allah, ya. Ini belum ridho dia masuk surga. Kenapa? Dia masih punya tanggungan sama gue. Tanggungannya apa? Dulu kan engkau maha pencipta ya Allah. Iya. Engkau kan menciptakan kepala aku kan bagol. Tahu bagol?
palanya gede. Dia ngejek Allah. Ngejek apa dia? Allah udah tahu sebenarnya. Allah kan maha tahu. Dia aneh palanya bagol, diejek sama dia, abis alif babol masuk gol jadi bagol katanya. Wah, kurang ajar juga tuh orang kan. Ente ngejek pala dia bagol. Iya kan kenyataan. Langsung. Ente ikhlas nggak dibilang bagol? Ya enggak lah. Ya walaupun bagol juga kan, walaupun orang punya tompel juga kan, masa mau dipanggil tompel-tompel kan, nggak mau kan. Saya punya nama ya Allah. Ente nggak ikhlas. Terus gimana dengan orang ini? Saya belum ikhlas sama dia. Saya minta setengah pahala dia. Setengahnya diambil. Tapi ini orang masih santai, masih punya setengah lagi. Ada lagi yang komplain, Allah saya belum ridho dia masuk surga. Kenapa? Dia dulu itu yang ngambil pulpenannya Allah. Ente maunya apa? Saya minta setengah pahala dia. Diambil lagi setengahnya. Hilang pahala dia, habis pahala dia. Karena pahalanya udah habis, di stop. Masih ada yang komplain? Masih, saya Allah. Banyak yang komplain. Ente semuanya mau apa? Saya mau pahalanya dia ya Allah. Cuma dia udah nggak punya pahala. Ya udah pindahin dosa saya, pindahin ke dia semua. Baliklah dosa dia. Pindah semua ke sini. Yang sebesar gunung Uhud yang tadinya pahala berubah nggak jadinya? Berubah jadi apa? Jadi dosa semua bro. Bisa masuk surga. Khalidina fiha abada, masuk di neraka selama-lamanya, masuk di neraka. Malaikat bawa nih geretnya orang masuk ke neraka akhirnya. Kacau bro. Oke, perbaikin ini lidah ini penting mas bro. Perbaikin adab ente dengan orang lain, apalagi dengan manusia. Ini penting karena kalau hablum minallah itu gampang. Tahu hablum minallah, hubungan dengan Allah, ente muamalah dengan Allah tuh gampang. Yang susah itu hubungan dengan manusia. Ini susah bro. Makanya ente harus hati-hati sama manusia, harus hati-hati. Apalagi kita ini semua diintai sama malaikat maut. Ente tahu dalam sehari itu menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, setiap manusia itu diintai sebanyak 73 kali dalam sehari. Oleh siapa? Oleh Israel. Tahu lu Israel? Lihat kanan kiri lu, Israel atau bukan tuh? Karena diintai. Kita semua nih setiap hari diintai oleh Israel, diliatin sama Israel. Ada sebuah riwayat. Tahu Nabi Sulaiman ya? Nabi Sulaiman lagi duduk begini. Pas lagi duduk tiba-tiba ada orang datang ke Nabi Sulaiman. Nabiullah ya. Itu ada orang di kanan aneh itu kok matanya serem. Tahu matanya serem. Melototin aneh begitu mulu, dipelototin terus. Dilihat sama Nabi Sulaiman. Oh iya. Kenapa lu takut sama dia? Iya, matanya tajam bener. Siapa itu orang? Itu Israel katanya. Kaget lagi kan. Israel ngeliatin aneh kan. Mau ngapain dia Nabiullah? Ya tadi dia sih datang ke aneh bilang mau nyabut nyawa ente katanya. Wah panik dia. Ya Allah gimana nih? Waduh panik lu, mati nih gue mati. Wah panik dia. Langsung Nabiullah iya. Oke, ada apa nih? Ente jangan panik. Tenang, tarik nafas, buang. Oke. Ada apa? Ente kan berkuasa atas segala sesuatu yang di muka bumi ini. Iya, terus kenapa? Tolong perintahkan angin untuk menerbangkan saya ke negara paling jauh. Mau ngapain lu? Mumpung Israel masih di sini, ya enggak? Kita terbang duluan ke sono, biar dia nggak bisa nguber. Cakep juga lu, ya kan? Ide lu cemerlang juga ya. Tapi emang lu bisa lari dari mati? Coba aja dulu kan, usaha, namanya usaha kan. Juga orang ini mau usaha lari dari mati kan? Datang deh angin, sini angin, ya. Terbangin ini orang. Kemana? Ya terserah lah orang itu mau apa. Ya terbang langsung. Wah, nyampe ke negara paling ujung. Masuk di satu bukit, di bukit itu ada gua, dia masuk ke dalam gua, sama angin ditutup pakai batu. Nggak bisa keluar tuh orang dalam. Makasih angin, dadah. Angin pergi lagi pulang. Orang itu nyantai, tenang aja. Aman lah gua di sini. Israel nggak bisa balik ya kan? Orang Israel masih dekat sama Nabi Sulaiman. Aneh udah nyampe sini. Nggak bisa dia ngapa-ngapain. Tiba-tiba ada yang nepok ini dia, punggung dia. Ceplak aja. Israel udah nyampe situ. Ente nggak bakal bisa lari dari takdir Allah wahai manusia. Dicabut nyawanya di situ. Selesai nyabut nyawa, balik nih Israel ke Nabi Sulaiman. Israel apa? Geleng-geleng kepala. Saya sungguh tidak mengetahui takdir manusia. Sungguh hebat takdir Allah ini. Kenapa Israel? Jadi sebenarnya yang tahu nyawa kita kapan dicabutnya itu cuma Allah, bukan Israel. Israel sendiri nggak tahu kapan ente bakal mati. Israel nggak tahu. Israel cuma disuruh intai orang. Nah, Allah nyuruh Israel tadinya
Aneh disuruh sama Allah, intai orang itu sekarang, karena nyawa orang ini hari ini akan saya cabut. Diintailah sama Israel. Tiba-tiba ente nerbangin dia ke negara paling ujung. Lah gue juga kaget, wah gimana ini? Orangnya udah ngilang. Aneh kira orang ini bakal dicabut di situ. Wah, tapi tiba-tiba ente terbangin dia. Tiba-tiba juga aneh ada di dalam gua. Twing, ada di gua dia kan. Ada di sini gue. Langsung Allah perintahin cabut nyawa orang itu sekarang. Cabut nyawanya. Jadi Israel sendiri pun nggak pernah tahu kapan ente bakal meninggal. Israel sekalipun. Walaupun dia malaikat pencabut nyawa, cuman dia sendiri nggak pernah tahu takdirnya Allah itu bagaimana. Maka ente harus hati-hati. Lihat kanan kiri itu Israel atau bukan. Pegang tuh, napak nggak tuh kakinya tuh. Masih nampak semua kan? Gue ngeri aja masalahnya kan. Lu Israel bukan? Gue takut lu Israel kan. Perbagus hubungan ente sama manusia. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena lidah, apalagi lidah ini penting bro. Manusia itu jaga lidah. Makanya wasiat Rasul apa? Kata Rasul apa? Kuffa alaika hadza, kuffa alaika hadza. Jaga ini, jaga ini. Karena banyak manusia yang masuk ke dalam nerakanya Allah gara-gara lidah. Gara-gara lidah. Ente hati-hati kepleset ngomong. Hati-hati kepleset ngomong. Banyak orang masuk neraka itu gara-gara lidah. Tapi ingat, kalaupun kita sudah ya terjerumus, ya maksiat kepada Allah, nggak apa-apa, nggak masalah. Innallaha ghafurur rahim. Yang penting satu, sebisa mungkin ente nangis depan Allah. Sebisa mungkin ente nangis depan Allah. Ini penting. Karena ada nanti di akhirat, ada di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitabnya Ar-Ruh namanya. Itu ada orang datang ke depan Allah, semua anggota badan dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya bersaksi bahwa dia ahli neraka. Bersaksi semua dia ahli neraka. Pas pengen diseret masuk surga, ada yang komplain satu. Ya Allah, saya belum ridho dia masuk neraka. Dia itu ahli surga. Kaget. Anggota tubuh yang lain, dari mana? Matanya dia maksiat, tangannya dia maksiat, semuanya maksiat. Dari mana dia bisa masuk ahli surga? Dari mana? Ya Allah, saya bersaksi dengan namamu. Kata yang bersaksi ini, dia pernah menangisi dosanya di tengah malam. Ternyata yang bersaksi itu siapa? Air mata. Yang bersaksi itu air mata. Betul itu. Demi Allah ya Allah, saya menjadi saksi bahwa dia pernah mengeluarkan saya dari matanya akibat dia menangisi dosa-dosanya. Apa kata Allah? Karena dia pernah menangisi dosa-dosanya, walaupun hanya setetes air mata keluar dari mata dia, setetes air mata itu bisa menghancurkan dan bisa memadamkan api neraka jahanam. Kalau bisa ente banyak nangis deh bro. Kalau nggak bisa nangis, ente lagi muhasabah, astagfirullah, gue nggak nangis gimana ini, gue sini gampar, wah gambarin sampai nangis dulu. Nah, jadi kalau gimana cara biar bisa nangis, ente jangan sendirian. Ente ajak jamaah zikir Ustaz Arifin Ilham tahu? Nah, pergi ente ke sono. Ikutan astagfirullah. Kalau rame-rame tuh malu kalau nggak bisa nangis. Kan ini semua nangis. Lihat kan ini nangis, depan nangis, belakang nangis. Kok aneh nggak nangis? Akhirnya nangis juga kan. Gitu. Ikutan nangis, itu bro. Oke. Ada pesan dari Ustadz Ikhwan. Kita baca pesannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 10 menit lagi tanya jawab. 10 menit lagi tanya jawab. Ya udahlah. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Bebas, lu mau di luar topik juga nggak masalah. Sweet. Siapa dulu? Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lonceng itu adalah seruling setan. Nah, maksudnya seruling setan itu apa? Lonceng itu seruling setan. Seruling setan. Jadi gini bro. Satu, ane ngasih kaidah untuk ente memahami satu hadis. Ketika ente memahami satu hadis, tidak bisa ente memahami hadis itu dengan letter luck sesuai teksnya. Paham nggak maksud ane? Karena harus ente pahami dulu hadis itu dari segi bahasanya seperti apa, dari segi memahaminya seperti apa, itu harus dipahami.
Contoh misalnya ada hadis yang mengatakan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apakah rumah itu jadi kayak kuburan? Kan enggak. Ngerti ya maksud aneh? Paham sampai sini? Jadi intinya jangan langsung letterlek ente pahami satu hadis itu dengan satu bahasa yang sesuai dengan hadis itu. Karena Rasul tuh kadang mengatakan sesuatu itu menggunakan balaghah atau balaghah. Ente pernah belajar ilmu balaghah, sastra atau sastra. Rasul kadang seperti itu. Contoh. Memang ini pembahasan ini khilaf. Ketika ada satu orang nanya ke Rasul, "Ya Rasulullah, ya, di mana tempat bapak saya dan ibu saya?" Rasul mengatakan, "Abuka wa abi wa abuka finnar." Bapakmu dan bapakku di neraka. Ada yang letterlek membahas masalah ini. Oh, maksudnya bapak di sini adalah bapaknya Rasul. Tapi ada ulama yang dia mengumpulkan semua hadis-hadis, dikumpulkan semuanya hadis-hadis mengenai masalah itu, kemudian disimpulkan ternyata maksud abi di situ adalah bukan Abdullah tapi Abu Talib. Karena Rasul pun memanggil Abu Talib menggunakan kalimat abi, bapakku. Paham sampai sini? Nah, yang dimaksud lonceng itu apa namanya? Seruling setan. Jadi gini, ketika lonceng itu dipakai untuk memanggil kepada selain Allah, ngerti nggak? Karena lonceng itu dipakai oleh orang Nasrani untuk memanggil orang untuk masuk ke dalam gereja. Ngerti ya maksudnya? Itu maksudnya. Jadi maksudnya ketika lonceng itu, makanya Rasul nggak suka ketika awal-awal orang manggil sholat. Gimana nih orang mau manggil sholat? Ada yang ya Rasul, ya pakai trompet aja. Rasul mau nggak? Nggak. Kenapa? Itu menyerupai orang Yahudi. Rasul ini aja pakai lonceng kenceleng. Enggak katanya. Kenapa? Itu menyerupai orang Nasrani. Kita tunggu wahyu dari Allah. Ternyata ada beberapa sahabat Nabi yang bermimpi ketemu seorang laki-laki yang memberikan lonceng. Terus si sahabat Nabi dalam mimpinya, "Pak, saya mau minta loncengnya dong buat manggil orang sholat." Kata bapak dalam mimpi ini, "Enggak, saya akan mengajarkan kamu bagaimana memanggil orang sholat dengan kalimat-kalimat yang lebih indah daripada lonceng dan trompet." Maka diajarkanlah adzan. Ngerti maksudnya? Nah, gitu Mas Bro. Fahim tak kalami? Mumtaz, Allah ibarik fiik. Fadal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaki atau zaki? Berarti suci. Ada yang mengatakan pintar, ada yang mengatakan suci. Itu maksudnya. Makanya nama ente zaki atau zaki. Itu beda artinya maksudnya. Z, zaki. Berarti ente suci. Wah, Masya Allah, bersih. Zaki siapa nama antum? Muhammad Zaki. Muhammad artinya apa? Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Orang suci yang paling terpuji. Itulah ente. Masya Allah. Allah ibarik fiik. Fadal. Bismillah. Tadi kan Ustaz menceritakan tentang kalau misalnya kita sudah mau ke surga, ada yang protes karena akhlaknya kadang melukai hati seorang. Bagaimana kalau misalkan kita bisa udah tobat karena dulunya kita punya akhlak yang buruk kepada orang-orang, saya ingin minta maaf kepada orang-orang tersebut, tapi tadi kan nggak tahu orang itu udah di mana, kita ingin minta maaf tapi kita nggak tahu lokasi di mana. Nah, itu gimana Ustaz karena nanti di akhirat nggak ditagih? Oke. Jadi gini bro. Sorry ya bro, ini lagi kurang enak badan. Jadi gini, ada salah satu hadis. Hadisnya lumayan panjang di kitab Arba'in An-Nawawi juga. Yang awalnya membahas manusia tapi bawahnya membahas bagaimana manusia setelah kematian. Inna ahadukum la ya'malu bi amalil ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada di antara kita yang dari awal dia hidup sampai menjelang dia meninggal dia melakukan perbuatan ahli surga, sampai antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal lagi. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi takdirnya menyatakan lain. Wa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk neraka.
Wa inna ahadukum, tapi juga ada di antara kita la ya'malu bi amali ahli nar. Ada di antara kita yang dari awal hidup sampai menjelang dia meninggal melakukan perbuatan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai antara dirinya dengan neraka tinggal sejengkal lagi, fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdirnya menyatakan lain. Wa ya'malu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli surga dan dia akhirnya masuk surga. Rawahu Muslim. Jadi intinya dari hadis ini, la tai'asu min rahmatillah. Yang pertama, untuk orang-orang yang sudah ahli masjid, jangan pernah puas hati. Jangan pernah merasa dirimu sudah paling soleh. Jangan pernah dirimu merasa aman dari nerakanya Allah. Karena ada hadis ini nih yang mengatakan bahwa dari akhir hidupnya, dari awal hidupnya sampai akhir menjelang meninggal dia perbuatan ahli surga. Tinggal sejengkal lagi masuk surga, tapi ternyata dia kepleset juga bisa masuk neraka. Intinya apa? Surga dan neraka itu mutlak punya Allah. Dan ada hadis yang mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung akhirnya. Pertama itu. Jadi untuk orang-orang yang sudah soleh, ente jangan pernah menganggap bahwa diri ente aman. Ente tahu Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi hafal jutaan hadis, dia hafal Quran, dia banyak menulis kitab. Pernah dengar Rawahu Tirmidzi? Pernah dengar? Tapi di akhir hidupnya Imam Tirmidzi buta. Kenapa dibilang buta? Karena dia di akhir-akhir hidupnya suka nangis. Sampai dia sering menangisnya itu sampai akhirnya matanya buta. Apa yang dia tangisin? Dia merasa bahwa bekalnya belum cukup untuk menghadap Allah. Imam Tirmidzi padahal hafal jutaan hadis, hafal Quran, akhlaknya bagus. Tapi dia justru merasa dirinya kurang. Terus untuk orang-orang yang masih dalam konteks belum mengenal Allah, masih belum berhijrah segala macam, la tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Selama nyawa ente masih di kandung badan, selama dua nyawa ini belum ketutup, yaitu nyawa ente belum nyampe sini atau matahari belum terbit dari barat, ente masih dikasih manfaat atau dikasih dikasih kondisi oleh Allah untuk selalu bertobat kepada Allah. Terus untuk konteksnya Pak Ustadz tadi, tuh gimana konteksnya kayak begitu? Intinya ente usaha semaksimal mungkin ente untuk minta maaf sama orang itu, sebisa mungkin. Kalau ente nggak tahu orangnya di mana atau orangnya kemana, ente doain Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah pertemukan aku dengannya. Ente pakai doa, terus doain dia, doain kebaikan buat orang ini, ya Allah doakan kebaikan buat orang itu terus, karena itu sudah di luar kemampuan ente. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum melebihi kapasitasnya. Dan amalan yang dibawa ke akhirat, dosa yang dibawa ke akhirat, yang diperhitungkan di akhirat adalah dosa-dosa yang belum selesai ente selesaikan di dunia. Kalau sudah selesai ente selesaikan di dunia, di akhirat nggak bakal dihitung lagi. Ibarat kayak begini, dulu Pak Joko, tahu Joko? Presiden ente. Nah, Pak Joko sama Pak Bowo dulu waktu tahun 2014 pemilu, menurut pemilu KPU Pak Joko menang, Pak Bowo belum impas, belum puas. Ngerti nggak maksudnya? Karena belum puas makanya akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi karena belum selesai di ranah KPU. Ngerti sampai sini? Kalau seandainya Pak Bowo sudah ikhlas, oke, Joko ente menang, nyampe nggak ke Mahkamah Konstitusi? Enggak, karena memang sudah sama-sama ridho. Model sama kayak begitu. Ketika ente punya salah sama orang dan orang ini ente maafin, ente dia maafin, sudah selesai perkara ente di dunia, nggak bakal perkara ini dibawa lagi sampai ke akhirat. Yang dibawa ke akhirat adalah perkara-perkara yang belum selesai diselesaikan di dunia. Dan ente usaha semaksimal mungkin untuk selesaikan masalah ente dengan manusia. Hablum minan nas ini penting dan sangat sulit. Hablum minan nas. Nah, gitu bro. Jadi kalau bisa hasibu, kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah amalan kalian sebelum amalan kalian nanti dihitung oleh Allah di akhirat. Itu penting bro. Paham sampai sini mas bro? Allah barik fiik. Ada lagi mau nanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya berkaitan dengan adab, bagaimana mempelajari nama saya Diki awal ya, mengenai adab, bagaimana mempelajari adab sedangkan dalam zaman sekarang ini banyak sekali inovasi bahkan sesuatu hal yang baru yang pada zaman Rasulullah dan zaman sahabat itu tidak ada, sehingga kita nggak tahu bagaimana cara menjalani hal baru tersebut dengan adab.
Gini bro, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. Perkara yang baik atau yang halal itu jelas, ente nggak mungkin ragu. Wa innal harama bayyinun, dan setiap perkara yang haram dan perkara yang buruk ente pasti pun tidak akan ragu. Kadang yang bikin ragu adalah sesuatu yang tercampur antara baik dan buruk, antara halal dengan haram. Sudah tercampur, itu yang bikin ente ragu. Sebenarnya manusia itu kan Allah mengatakan di dalam Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang kelahir ke muka bumi ini kondisinya suci atau baik. Jadi fitrah manusia itu adalah baik. Fitrah manusia itu baik. Fitrah manusia itu baik. Paham sampai sini? Jadi intinya yang bikin ente ragu, aduh ini baik atau buruk segala macam, itu biasanya yang sudah tercampur antara hak dan batil. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Itu Al-Qur'annya begitu. Jadi kalau sudah tercampur yang syubhat itu bagaimana? Sudah tercampur gimana? Tuntunan dari Rasul, idza waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau ente masuk ke perkara yang syubhat, hukum itu syubhat adalah perkara yang haram. Nah, terus gimana cara ente ini, gimana nih teknologi apalah segala macam? Tetap tuntunannya di Al-Qur'an. Gimana sih akhlak yang bagus, adab yang bagus gimana? Ente punya 2 kitab. Pegang ini baik-baik, insya Allah ente nggak bakal nyasar hidup di dunia. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ente mau tahu akhlaknya Rasul, ente pelajari Al-Quran. Karena Rasul itu adalah Quran yang berjalan. Ente pelajarin Al-Quran, ente pelajarin Sunnah Rasulullah. Bismillah ente nggak mungkin nyasar. Panduannya jelas. Ente beli mobil baru, mobil BMW. Mobil BMW itu kalau yang baru dikasih kunci, cuman ente nyari lubang kuncinya ente nggak bakal ketemu. Gimana caranya bisa ente nyalain mobil itu? Baca buku panduannya. Kalau ente mau tahu hidup di dunia ini tuntunan seperti apa, baca buku panduannya. Apa buku panduan dunia? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Simple aja. Paham? Oke. Gimana? Udah ini kayaknya ya. Masya Allah, udah cepet banget ya bro. Masya Allah. Oke, karena udah mau habis waktunya ya, bukan mau habis, emang udah habis ya, emang udah habis. Mungkin dari Anda cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.